Terima kasih sudah klik video ini. Dan sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan aktifin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama saya Edwin. Tetap di channel Menebar Kebaikan. Oke teman-teman sekalian, pada beberapa minggu yang lalu kita telah upload ya masalah tempat pengambilan sampah di sekitar wilayah ini, dan kita bertemu dengan salah satu penjaga sampah yaitu Bapak Rojali. Dan hari ini saya akan datang dan telah meminta izin kepada Bapak Rojali, sudah menghubungi beliau, dan kita akan berbincang-bincang masalah sampah. Ayo sobatku sekalian, kita langsung datang ke tempat ini. Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Gimana Pak? Sekarang ini Pak, keadaan sampah sekarang ini Pak? Ya, alhamdulillah kalau sekitar kota sampah Tigoduo ini bahkan ada yang jatuh, bisa di kendali lah, ada yang jatuh kan. Sebelumnya Pak, kita minta izin dulu Pak. Kita buat konten YouTube. Izin Pak, nak tanya lagi masalah sampah nih. Sebenarnya itu Pak, Bapak di sini Pak sebagai petugas kotak sampah atau di kakak Pak? Kok boleh tahu? Sebenarnya aku ini bukan orang di kakak ya, itu Damai. Cuman aku jago sini udah lama. Dulunya ibu istri aku ya. Waktu aku masih Bali. Kemarin bagaimana kemarin Pak? Kemarin baru diganti. Oh dikasih. Kemudian 2019 aku pensiun. Jadi aku pindah sini, aku yang jago, ibu ngali di rumah kan. Ya. Itu kemarin Pak, kemarin tuh berapa tahun Pak kerja di Bapak kemarin? Ya lebih jadi bagi saya itu sekitar 10 tahun lagi. 10 tahun. Jadi Bapak di sini mulai tahun 2019 ya? Mulai di sini. Oh, kalau daerah ini memang sudah lama aku. Maksud aku tuh Pak, Bapak yang jaga di sini? Yo, 2010 lah. Sebelum Bapak, Ibu dulu? Yo. Kalau kita Pak, Ibu berapa tahun Pak? Kira-kira Pak? Ibu aku lah 10 tahun kali. 10 tahun sini. Kemudian 2019 aku pensiun, aku pensiun. Ibu suruh di rumah baik kan dalam gitu. Iya. Karena sudah masuk lansia. Iya. Oke. Ini Pak, nanya lagi. Ini kan sistem kan sampah ini kan mereka wilayah di Kelurahan Karangjaya ini kan buang sampah di sini. Iya. Nah, yang saya tanyakan itu Pak, kira-kira Pak, ini Bapak, mohon maaf Pak ya, kan penjaga sini. Iya. Yang aku tanya itu Pak, Bapak di sini ini nanti Pak begitu mereka buang sampah ke kotak sampah, Ya. itu Bapak buang lagi atau memang ada petugas yang langsung Pak datang ke sini? Kalau untuk ya kan memang ada petugas itu kan mobil di kakak. Jadi kan saya keluar jam 6 pagi ya. Dari sampah pelaburan saya bersihkan sebelum saya impor masuk ke kota ini kan. Lalu jam 6 pagi itu yuk sampai itu pelaburan. Jadi saya bersihkan. Kemudian sekitar jam 8 jam 9 ada mobil DKK datang di parkirnya di sana. Itu komentar Pak, sehari itu Pak berapa kali Pak datang Pak? Kalau di sini cuma sekali pagi itulah, Pagi. jam 8 jam 9. Oke, jadi Pak, yang sampah kemarin diangkut pagi ini, nanti sampah yang pagi tadi sampai sore ini Pak atau sampai ke malam, nanti besok diangkut lagi Ya, sekitar jam 9 jam 8 besok pagi diangkut. Itu setiap hari diangkut Pak? Ya tiap hari itu, mau tak mau itu.
walaupun hari raya, Iya. walaupun itu tahun baru, Ya. itu masih diangkut Pak. Iya, dapat libur. Kalau libur sehari penuh sini. Penuh, benar. Jadi mereka tuh bisa atur waktu ya, yang mobil tadi kan. Misalnya Lebaran pertama, nah, dia malam-malam ambil di sini. Jam 8 dia ambil kosongi kota. Jadi Lebaran kedua baru dia ngambil. Lebaran pertama dia istirahat. Itu dia buatnya itu. Karena mereka tuh sama seperti kita Pak, mau Iya. lebaran juga ya, mau Iya. ketemu anaknya, istrinya, Iya. mau ketemu keluarganya itu Pak, berkumpul. Kalau sistem istirahat liburnya ndak bisa kota sampah. Sehari saja udah diambil penuh, apalagi 2 hari. Gitu. Jadi kalau ndak lebaran mereka atur waktu kan. Dia kerja hari H kan, pagi ambil, kemudian ambil tempat lain, udah sorenya ambil lagi. Jadi lebaran pertama dia libur, lebaran kedua nah baru dia ambil lagi. Itu udah penuh di depan ini. Oke Pak, kita tanya masalah gaji. Ini kan Pak, gaji kita nih Pak, dari mana Pak? Dari pemerintah atau dari warga Pak? Pemerintah Pak, kita digaji. Kalau yang aku udah kasih gaji ya, aku dari hasil inilah. Kalau di kampung di kakak itu kan dari wali kota kan, dia benar. pemerintah kan. Kalau aku deh kasih gaji. Oh, jadi sini mau itu Pak sukarela jadi sini Pak. Termasuk sukarela. Paling gaji Bapak Iya, hasil aku dari ini hasil dari sampah yang dibuang dari masyarakat ke sini. ya, kita ambil mana yang bisa dijual kita ambil. Oh, itu kau tahu Pak yang bisa jual-jual itu apa Pak? Kau tahu Pak? Seperti ya, penting botol aqua, botol minuman, kardus, buku-buku ya, itu yang bisa kita jual kan. Itulah kita ambil. Pak. Oke, sahabat sekalian, Bapak Rojali ini ya, perlu kita ketahui, Bapak Rojali ini tidak memiliki gaji atau sukarela, baik pun itu gaji dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu tidak ada, perlu kita ketahui juga. Dan Bapak Rojali ini mendapatkan hasil uang ialah sampah-sampah dari warga atau barang-barang dari warga seperti plastik ya Pak ya, plastik, kardus dan lain sebagainya itu ialah beliau kumpulkan, lalu itu jual kemana kau tahu Pak? Banyak di penampung di banyak pokoknya di bawah musim gua tuh. Tempat penampung lah ya Pak ya, Iya. tempat penampungan barang-barang bekas lah termasuk ya. Oke, seperti kalian, jadi Bapak Rojali ini mengumpulkan pundi-pundi sampahnya seperti plastik tadi, kardus dan lain sebagainya itu dikumpulkan dan lalu dijual tempat ada yang menampungnya. Dan terus ini Pak, yang saya tanyakan lagi Pak, ini mungkin agak mendalam Pak, kita bertanya Pak, ada apa Pak ya, agak mendalam. Suka dan duka kita Pak, masalah sampah ini Pak. Yang suka dulu Pak, apa Pak suka kita nih Pak sampah ini? Ya, kalau sukanya itu gila ada kerjaan yang tetap ada hasil. Bisa kita dapat kita tahu banyak dikit kita dapat duit betul lah kan dari penjualan hasil ini kan. Itulah suka no. Kalau kita tahu banyak dikit itu kita ada pendapatan duit kan. Ya suka itu sukanya itulah menghadapi masyarakat kan macam-macam. Oke, dukanya Pak menghadapi masyarakat itu bermacam-macam. Iya, itulah Karena problemnya. masyarakat ini Pak, kalau sama seperti kita Pak, beda-beda sifat ya Pak ya. Ada yang kita kasih tahu dan masyarakat tidak terima malah. Tapi maaf itu maaf problemnya Pak ya, bukan kita. Tapi tidak dimasuk dalam hati Pak ya, itu dianggap sebagai pekerjaan itu Pak ya. Pekerjaan. Oke, kalau boleh tahu Pak, masalah kalau sini Pak rata-rata Pak sama Bapak, maaf tuh Pak, mereka ini sering komplain atau mereka ini senang Pak sebenarnya Pak? Kalau misalnya pada saat buang sampah, misalnya ada warga nih buang sampah, mereka itu tuh Bapak tuh senang atau mereka nih Pak, ya mohon maaf tuh Pak, kadang marah-marah atau emosi begitu? Tidak, malah banyak yang senang ya. Mereka senang Pak ya. Oke, seperti kalian perlu kita ketahui
Bapak Raja di sini, kalau ada warga yang buang sampah, khususnya di Kelurahan Karangjaya ini atau di tempat lainnya, itu rasa-rasa masyarakat ini sangat senang. Ya senang ya. Ya. Kenapa senang, sobat sekalian? Karena mereka ini sangat membutuhkan Bapak Rojali. Karena Bapak Rojali inilah tempat mereka nih, ya misalnya atau di rumah, ataupun di lorong, ataupun di jalan besar yang pernah kita liput beberapa minggu yang lalu. Mereka itu sangat terbantu adanya Bapak Rojali di sini. Hadirkan Bapak Rojali di sini agar rumah mereka, ataupun itu lorong, ataupun itu di jalan-jalan besar, itu tempat yang mereka tuh menjadi bersih. Karena untuk sekalian, kalau kita ini bersih, ya yang menikmati hasilnya kita sendiri, bukan orang lain. Kita saja menikmatinya enak, apalagi orang lain. Oke Pak, tadi masalah sampah Pak. Sekarang Pak, yang saya tanyakan ini Pak, masalah tugas kebersihan. Itu kok boleh tahu Pak, mereka mengangkut ini Pak, beda-beda sopir atau sama Pak, satu hari itu sopir itu Pak? Kalau supir itulah nggak pernah ganti. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, tetap itu ya Pak ya? Itulah yang karyawannya, anak buahnya itulah nggak pernah ganti. Itu supir Siko satu mobil ya. Anak buahnya 4, itu tukang masuk sampah itu dari dalamin masuk pes langsung angkat ke mobil. Itu 4 anak buahnya supir Siko. Kira-kira Pak, kalau untuk sampah ini, kan kata Bapak tadi kan ada truk ngangkut. Itu buang kemana Pak betul Pak? Ya, TPA di Sukabangun di dekat apa di kilometer Sukarela katanya Sukabangun itu. Berarti sekitaran di KM 12 lah maksudnya ya? Sebelah sini dikit. Arah bandara lah termasuk ya? Iya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, jadi kalau ada truk yang masuk untuk mengangkut sampah di Kelurahan Karangjaya ini, itu lalu diangkut lagi sahabat-sahabatku sekalian. Itu menuju ke bandara, bandara SMB 2 atau bandara yang ada di Kota Palembang. Oke Pak, ini terakhir Pak. Pesan-pesan Pak atau saran-saran yang bagi sahabat-sahabat kita yang nonton ataupun yang di luar-luar lainnya itu Pak, kira-kira Pak apa Pak pesan-pesan atau harapan-harapan mereka ini Pak? Nah, Ya, ya sebelumnya mohon maaf pada wong pito ya. Aku ini wong bodoh. Jadi aku ngajak baik sama sedulur gitu kan untuk membuang sampah tuh dengan tertib, dengan atau senang kan. Jangan bermalas-malasan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ayo, kota Kito ini yang dekat toko Bali itu kan kalau kita ke ujungnya itu ya harapan itu kota Kito sana dulu itu ya harapan. jadi sahabat-sahabat sekalian, pesan-pesan dari Bapak Rojali ini, kalau buang sampah itu buanglah pada tempatnya. Ya, saya juga pribadi sahabat-sahabat sekalian sepakat dengan Bapak Rojali, buanglah sampah itu pada tempatnya. Karena Bapak Rojali sudah menyediakan tempat untuk membuang sampah. Perlu kami ketahui sahabat-sahabat sekalian, ya, Bapak Rojali di sini hatinya ini saya akui sangat mulia sekali. Beliau walaupun tidak digaji ataupun itu dari warga ataupun dari pemerintah, beliau tetap masih rela di umur sudah masuk lansia ini masih mau mengurus kotak sampah. Sangat mulia sekali sahabat-sahabatku sekalian. Dan terus juga khusus untuk wilayah di Kota Palembang, jagalah kebersihan. Karena itu Bari. Bersih, aman, rapi dan indah. Oke, tadi masalah pesan-pesannya Pak. Nah, ini harapan-harapan Pak, Bapak ke depannya Pak. Harapan saya kita pulau banyak sebagai masyarakat biasa tuh supaya yang bersangkutan itu kan bukannya saya protes, bukan itu, cuma mohon baik kan. Seperti sampah yang banyak sampah liar itu diperhatikan, nah itu baik. Masih ada sampah-sampah liar itu.
Cuman diperhatikan baik. Oke sahabatku sekalian, ini harapan dari Bapak Rojali ke depannya jangan sampai ada lagi sampah-sampah liar. Ya. Jadi kalaupun mulai baik itu sampah di dalam lorong ataupun di rumah ataupun di jalan utama, kalau bisa buanglah sampah itu pada tempatnya. Oke Pak, ini tipsnya Pak, tips atau cara-cara Pak mereka nih Pak, gimana Pak biar tempat tinggalnya ataupun itu di kantor ataupun di ruang-ruang lainnya atau di mana lah Pak yang lagi nonton channel-channel kita ini, gimana Pak cara mereka nih Pak agar tetap bersih Pak ke depannya, jangan sampai bermalasan lagi, jangan sampai mereka disungkan, itu apalah Pak kira-kira Pak tips atau cara-cara itu Pak? Menurut Ini pribadi Bapak Pak? menurut saran aku pribadi aku di rumah dia itu kan taruh tong sampah atau diwadahi kantong besar itu, atau di samping rumah apa di samping halaman itu kan di anak apa itu diimbau kalau buang sampah itu tempatnya nah itu. Jadi waktu kita mau buang sampah kita ambil kantong besar itu kita gawang, nah, itu tim dari aku. Jadi misal di samping rumah kan taruh seperti ember besar itu kan dilapisi kantong besar. Ya. Apa di Wadah lah termasuk tuh Pak ya? Iya, di Baik samping itu, halaman. ah, Jadi anak-anak dihimbau kalau buang sampah taruh situ kan. Sewaktu kita mau buang sampah kita ambil kantong tadi, bawa kita buat dapat. Itu yang terbaik. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, di sini saya tegaskan lagi ya sahabat-sahabatku, ini tips bagi sahabat-sahabatku yang nonton channel ini, itu termasuk saya juga pribadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau buang sampah itu siapkan dulu tongnya atau tempat sampahnya, lalu diwadahkan menggunakan plastik atau kalau dalam bahasa Palembang ini kantong asoy. Nah, itu jadi dihimbau untuk bapak, ibu, adik-adiknya atau anak-anaknya atau saudara-saudarinya itu buang sampah itu taruhlah di ember atau di tong atau di wadah, masukkan ke dalam plastik atau kantong asoy. Oke Bapak Rojali, terima kasih Pak Rojali atas bincang ngobrol-ngobrolnya ini. Insya Allah nanti saya minta sahabat-sahabatku sekalian, tolong kita sama-sama untuk menjaga kebersihan. Salah satunya ialah kita buang sampah. Buanglah sampah itu di tempatnya atau pada tempatnya. Oke sahabat-sahabatku sekalian, demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Rojali selaku petugas kebersihan di salah satu Kelurahan Jaya. Dan terakhir jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Saya Edwin, terima kasih atas bantuannya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.